Ya, kalau bicara politik pasti bicara pertarungan, Hmm. bicara perebutan, Hmm. bicara perebutan kekuasaan. Hmm. Ya, artinya memang penguasa sudah tidak nyaman dengan posisi Erlangga. Sudah tidak nyaman. Jokowi cuma 1 bulan lagi selesai. Loh, mau 1 hari lagi atau 1 menit lagi itu masih berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini Ya, sore ada ini. 2 dokter kita kumpulin. Ya. Karena dokter betapa- satu dokter hewan, dokter satu lagi Mondok di kantor maksud lo kan? karena Dokter Dadi dan Dokter Ginting. yang satu dokter Hensat, ahli komunikasi politik. Yang satu dokter Slamet Ginting, ahli ilmu politik. Kenapa militernya dong. Kenapa? Militernya dia ada militernya ini. Ilmu politik, spesialis militer, spesialis Prabowo. Ya. Kenapa 2 dokter dikumpulin? Karena masalah ini langkah Jokowi, bagaimana menjelaskan langkah Jokowi yang begitu hebat, Ya. bermanuver. Bagaimana Golkar dan tempo sekejap sudah berubah? Ya. Apa kehebatan Jokowi, bro? Karena menurut gue Jokowi itu cerminan kehebatan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karena Jokowi adalah kita. Ini muka lu kayak ini, kayak lagi black joke. Jokowi adalah kita kan. Ya Iya, makanya kalau Jokowi punya langkah-langkah itu langkah-langkah Indonesia tuh begitu orang Indonesia. Kita konkretin. Kenapa Bahlil dikaitkan dengan Jokowi? Karena Bahlil loyalisnya Jokowi. Emang yang lain kagak? Erlangga emang kagak? Erlangga loyalisnya Jokowi. Cuma lebih loyal Bahlil. Ukurannya apa? Misalnya Bahlil itu apa kata Jokowi dia manut. Lu menganggap Erlangga itu ancaman buat Jokowi? Bukan, Erlangga kadang-kadang bandel juga. Misalnya? Dia sebagai ketua umum mengutamakan marwah partainya. Misalnya Sumatera Utara. Dia ngomong Musa Rajeksah calon gubernur. Bobi Nasution calon wakil gubernur. Marah lah bapaknya nih, gimana sih? tapi kan rekomen juga, bro. Lah iya, tapi habis itu kan berubah. Tapi awalnya Musa Rajeksah dulu benar, Erlangga benar. Sebagai ketua umum, kader dulu diutamakan. Ridwan Kamil, so, jangan ke Jakarta dong, dia di sini, gue butuh dia di Jawa Barat. Catat lagi sama Jokowi. Yang paling fatal Kalau menurut gue, yang paling fatal ya itu si Bobi sih, sama Ridwan Kamil kelihatannya. Ridwan Kamil tuh paling fatal. Karena kalau Airin kan biasa aja harusnya. Airin tuh Pak Prabowo juga happy katanya. tapi bagaimana Bahlil mengkondisikan partai ya? Hanya dalam tempo sekejap aklamasi. Oh, kalau Golkar itu kan aklamasi sesuai keinginan pemerintah. Penguasa maunya apa langsung aklamasi, Bos. Dia sudah terlatih secara 32 tahun begitu kehidupannya. Dari secara politik gimana? Yang mana nih? Bagaimana mengubah Golkar itu? Mengubah? Bukan mengubah, mengganti ketum dalam tempo sekejap. Iya. Itu gimana dalam konteks demokrasi, gimana dalam konteks ilmu politik? Ya, kalau bicara politik pasti bicara pertarungan, bicara perebutan, bicara perebutan kekuasaan. Ya, artinya memang penguasa sudah tidak nyaman dengan posisi Erlangga. Sudah tidak nyaman. Jokowi cuma 1 bulan lagi selesai. Loh, mau 1 hari lagi atau 1 menit lagi itu masih berkuasa. Dan itu masih bisa terjadi apapun. Ini kita bicara sore, malam bisa berubah. Nah, konkretnya nih. Iya. Konkretnya nih. Emang bahasanya gini. Emang kalau Pusi diamankan kan berarti logika 2 dokter ini kan menganggap bahwa Jokowi menyimpan bau busuk kan. Enggak, gue nggak ngomong kayak gitu. Kalau sampai harus diamankan. Iya dong. Gue enggak, menyimpan bau busuk. Iya dong, kalau harus Bau diamankan. busuk siapa nih? Jokowi lah. Kalau sampai harus diamankan. Iya dong. Kalau tidak harus diamankan kayak SBY aja, kalau mundur ya mundur aja. Nggak perlu harus take over, nggak harus ngubah. Enggak, itu dia yang mau. Iya. Bukan orang lain yang mau. Kenapa dia mau? Iya, mungkin dia mempersiapkan masa depan yang lebih cerah. Bisa. Hah? Bisa. Misalnya, wah Bu Mega punya partai nih. Wah Prabowo punya partai, kok saya tidak? Datang Kaisang anaknya kan, Bapak, saya kan punya partai. Iya, partaimu masih terlalu kecil, nak.
gitu. Bukan, kenapa harus partai besar? Ya karena kalau partai kecil kan nggak sebanding. Pengen Mas. melanggengkan kekuasaan maksudnya gitu. Iya Bukan. pastilah. Oh, gue sih bukan itu. Oh gitu. Coba ya. Kalau menurut gue karena dia pengen aja punya kekuasaan. Bukan melanggengkan kekuasaan, punya kekuasaan baru. Ya kan dia nggak mau melanggeng. Kalau belum melanggengkan kenapa? Kalau pasti melanggengkan. Gimana pun juga Gibran adalah representasi Jokowi. Oke. Kan Gibran bin Jokowi. Tentu ketika usahanya untuk melanjutkan 3 periode nggak bisa. Ini kan keterangan resmi dari PDIP kan. Perpanjangan masa jabatan nggak bisa. Oh iya. Artinya keinginan untuk berkuasa terus-menerus. Nah, tiba-tiba anaknya menjadi calon wakil presiden, apakah tidak ada kaitannya? Pasti ada kaitannya lah. Artinya di mata Jokowi, Gibran itu belum settle dong. Oh ya belum. Takut diganggu oleh partai-partai besar. Persis, sekarang kan tidak berpartai. Ingat nggak waktu mau dikasih jaket kuning Golkar, kan batal tuh. Ya. Kenapa batal? Di situ juga sesungguhnya ada harga diri Golkar. Ya, aturan ADRT. Tidak ada harga diri Golkar, paling tidak kok nggak mau nih anak ini, tidak mau menerima jaket Golkar. Ya, tapi kan memang ada syarat kan di Golkar bahwa orang yang sudah berpartai Iya, terus dia loncat ke Golkar nggak boleh tuh, nggak bisa. ya kan dianggap bahwa dia sudah dipecat, walaupun tidak dengan secara eksplisit. Golkar itu kalau nggak salah walaupun dipecat Hmm, itu nggak nerima itu, harus murni dia tuh. Itu Golkar kapan? Di aturan yang baru kalau nggak salah Enggak, itu. situasinya kan sudah situasi yang berbeda kondisinya. Golkar sekarang terbukanya sudah beda gitu kan. Artinya sangat-sangat sensitif untuk melihat kekuasaan. Ntar dulu nih kasus apa Gibran apa Jokowi nih? Kalau Gibran bukan Golkar kan? Bukan, PDI. Iya, bagi Jokowi, bagi Gibran, itu kan mereka Walaupun sudah keluar Gibrannya. PDIP. PDIP juga tidak menganggap mereka juga, tapi kan memang tidak perlu harus diumumkan. Ini take over nih, Bahlil nih. Hmm. Jokowi di mana? Di Golkar nanti. Ini kalau kita lihat kemarin surat-surat yang beredar ada 7 nama mengusulkan ya Jokowi untuk menjadi ketua umum Partai Golkar, kan ada Ridwan Hisam, Agusman Effendi dan segala macam. Itu di dalam tubuh Golkar juga banyak yang menginginkan supaya Jokowi bisa jadi ketua umum Golkar. Kan faktanya enggak kan? Ya faktanya belum, bukan enggak bro, Oh ya belum. belum. Oke. Semua bisa diubah bro. Di ADART ini. Tadi kan disebutkan, Bung Hensat bilang, ini kan proksinya Jokowi, Bahlil itu. Ya sudah, perpanjangan tangan. Kita lihat nanti dalam sepekan inilah kita lihat apa yang akan terjadi. ADART bunyinya seperti apa. Kalau kata Hensat, kenapa lu yakin bahwa Jokowi akan jadi ketua Dewan Penasehat? Tadi lo yang ngomong. Masa ya gue nggak percaya sama yang ngomongin. Kenapa lu memilih ketua Dewan Penasehat buat Jokowi tidak ketua Dewan Pembina? Ya kalau ketua dewan pembina kan mesti ngubah ADART. Oke. Kalau ketua dewan penasehat mungkin baru lagi ya. Bikin Orang aja. luar bisa gitu maksudnya. Iya kan memberikan nasihat kan. Iya. Memberikan nasihat tuh lebih susah loh daripada memberikan binaan. Namanya sekuat apa pengaruh Dewan Penasehat? Sebetulnya gini sih, kalau Kalau ini kita bicara soal Jokowi ingin dapat, gini ya, perhitungannya kan Pak Jokowi itu kuatnya sekarang. Nanti mungkin 20 Oktober itu kekuatan Pak Jokowi dihitungnya mungkin berbeda. Misalnya sebagai bapaknya Wapres dihitungnya. Kalau sekarang mungkin sebagai presiden. Sebagai bapaknya Wapres dia sekuat apa gitu. Kan nggak tahu juga karena memang Golkar itu berkiblatnya ke penguasa loh mas. ya Oh, memang dari dulu. Jadi kalau maksud gue kalau nanti pas zamannya Prabowo mungkin juga Jokowi nanya sama Prabowo nih kira-kira gimana nih kita Golkar. Menurut lu nih, ketua Dewan Penasehat itu Jokowi itu akan masuk Golkar sebelum 20 Oktober atau setelah 20 Oktober? Besok Kenapa? lebih cepat lebih baik.
JK. Ya, Tapi ada yang menarik ya kan dia juga JK. Nggak dari usah pakai W. statementnya siapa? Ical ya. Apa tuh? Tanya Bahlil. Dia malah balikin nanya itu. Apa mau Jokowi jadi dewan pembina? Dewan pembina. Turun dong dari presiden jadi ketua dewan pembina. Kalau Ya, Ical itu sih, menurut gua Ical sih, ya ini. Ical sih seneng lah. Kan dia jadi sama sama Jokowi kan. Wah, gua udah pernah jadi ketua dewan pembina. Jokowi juga sama. Bareng sama mantan presiden. Lu ngelihat dalam konteks politik nih, Bro Ginting, dalam konteks politik, perubahan di Golkar ini kayak apa sih dalam peta politik Indonesia, dalam kehidupan politik Indonesia? Iya. Kemunduran kah? Atau kemajuan kah? Dinamika politik sejak era reformasi ini belum pernah segaduh ini di Golkar. Oh ya, enggak dong. Waktu Reform- Setnov? Iya, Oh kasus itu, kasus itu. Reformasi tahun berapa? iya sejak 98 Selalu gaduh. 99 itu. Belum lahir, belum lahir. Mas, lu lahir zaman Westerling, bro. Gua nggak paham. Terus, gimana? Ya artinya bagaimana presiden itu melakukan intervensi yang kasat mata dalam kasus Golkar ini. Kasat mata. Iya, Oke, terus. kasat mata bro. Hari Sabtu, hari Minggu, hari Sabtu malam dan Minggu pagi pada saat Erlangga itu mundur, itu beredar kemana-mana. Tuh. Nah itu yang tadi malah sebenarnya gini. Kalau kita simak statementnya Bahlil tadi itu dia buka tuh semua. Ini paling terbuka dan menurut gue sangat egaliter. Iya. Ketika Bahlil mengungkapkan bahwa suksesi di Golkar itu selalu campur tangan pemerintah. Iya. Tidak ada yang enggak. Padahal dia menyinggung dirinya, sosok dia yang kompetitor. Dia orang kompetitif. Iya. Tetapi sekarang dia misalnya didukung oleh pemerintah, apa salah dia? Istilahnya seperti Iya, itu. iya. Nah yang menarik lagi, ini kita nggak ngerti juga nih era Golkar ke depannya. Terlepas dari sisi soal misalnya nanti memberikan tempat, ruang tersendiri atau Iya. posisi tersendiri untuk entah itu Jokowi ataupun Gibran. Nah, tetapi kalau kita simak, Bahlil mengecam Golkar lama, era sebelum dia, Iya. yang sangat elitis, yang tidak memungkinkan orang dari bawah, kaderisasi yang dari bawah. Baru kali ini orang dari timur, dia nih, yang mendobrak ini dan dia menjadi ketua umum. Dan yang kedua, dia bilang bahwa cara-cara elit sekarang yang kubu-kubuan dan sebagainya nggak ada lagi ke depan. Ini sebagai sebuah statement menurut gue sangat menarik. Itu satu ya yang gue tangkap dari sisi ininya. Yang kedua, yang dia mengungkapkan di depan khalayak luas di Golkar, dan itu untuk publik juga, dia menyebut Raja Jawa untuk Jokowi ini. Nah, bahkan dia bilang jangan main-main sama Raja Jawa, istilahnya dia bilang gitu kan. Ini ngeri-ngeri sedap. Dua hal ini yang lu lihat kayak apa? Iya. Oke. Pernyataan Bahlil itu memang harus kita pahami dengan dua kacamata berbeda. Artinya dia sebagai orang dalam Golkar dan dia sebagai proksi penguasa. Kan harus seperti itu. Sebagai proksi penguasa, tentunya dia ingin mengatakan itu tadi ya, bahwa cara-cara di Golkar yang sangat elitis itu nggak benar. Tapi kan sama, dari dalam Golkar juga melihat bahwa kaderisasi itu juga harusnya lewat pembinaan dari misalnya tingkat 2, tingkat 1, kemudian masuk ke tingkat pusat.
persoalan Bahlil ini kan sejak lama dipersoalkan pada saat dia hanya menjadi pengurus tingkat provinsi kan, belum pernah tingkat pusat. Kan begitu. Itu yang menjadi masalah, apalagi 10 tahun sudah nggak aktif. Nah, itu kan menjadi masalah. Makanya kemudian kalau teman-teman Golkar menyatakan bahwa pernyataan Bahlil ini tidak benar, tentu harus dikaji dulu. Bahlil ini siapa, sejak kapan kemudian dia menyatakan mundur, tidak aktif. Kan tidak aktif. Kok tiba-tiba sekarang muncul dadakan, dan ini kemunculannya kan baru sekitar setahunan yang lalu bahwa dia akan maju. Kan sudah tercium sebenarnya sejak sebelum Pilpres itu bahwa Bahlil akan menjadi elit Golkar kan begitu. Sejak awal juga kita tahu bahwa posisi Erlangga itu tersandera, tinggal menunggu waktu. Yang menjadi masalah adalah kalau memang Erlangga itu tersandera, mestinya dieksekusi sejak awal, bukan kemudian itu dijadikan dijadikan pegangan untuk dikendalikan dan kapan harus diputus. Ini persoalannya kan tinggal berapa bulan lagi nih Munas yang harusnya Desember. Bayangan saya tadinya begini. Tentunya Golkar menginginkan Munas itu di Desember, presidennya sudah baru. Dia akan berkiblat kepada presiden terpilih. Dengan Munas dipercepat di era Presiden Jokowi, maka sampai sekarang kita harus bilang bahwa Golkar tetap akan condong ke Presiden Jokowi. Nah, apakah kemudian yang menjadi masalah adalah sampai berapa lama kepemimpinan Bahlil ini akan bertahan? Apakah kemudian akan terus bertahan sampai dengan pergantian tahun? Belum tentu juga. Ini kan berpotensi juga menyebabkan terjadinya munaslup baru. Nih, misalnya keputusan Erlangga terhadap calon-calon pilkada kan bisa juga dianulir oleh Bahlil ini ya. Contoh yang nyata tadi kan disebutkan Sumatera Utara begitu ya. Sumatera Utara jelas kader Golkar sebagai wakil gubernur Sumut, sebagai ketua Golkar Sumut, kenapa tidak diplot menjadi gubernur Sumut? Saya kira ini nanti apa iya Bahlil juga akan tetap memegang itu dalam pengertian ijek itu tidak akan dimajukan. Karena kalau menurut hitungan ya, ketika ijek tidak dijadikan calon gubernur, dia cukup kuat loh di grassroots. Sangat kuat dia. Sangat kuat. Di Medan, Sumatera Utara. Kuat. Bahkan menurut saya, kalau kemudian Edi Rahmayadi berhadapan dengan Bobi Nasution, maka orang-orang yang berada di belakang ijek itu kemungkinan akan nyebrang. Tapi mau nanya nih, Bro Henry. Katakanlah begini, komunikasi politik macam apa sih yang dipakai oleh Jokowi begitu katakanlah ya kasat mata katakanlah mengintervensi lah ya, sebut saja begitu. Dari sejak MK segala macam termasuk Golkar. Komunikasi politik macam apa sih? Tadi dibuka oleh Bahlil. Ini adalah jenis komunikasi politik ala Raja Jawa. Apa artinya? Ya, Raja Jawa itu kan dia bukan raja. Iya kan dia bilang ini lagi ngomongin Raja Jawa. Ini kan analogi. Raja Jawa itu ada rajanya, ada patihnya, ada menteri-menterinya, ada hulu balang, ada telek sandi ya, telik sandi, telek mah gitu ya, telek. Telik sandi. Dan yang paling penting sosok spiritual pemuka agama yang berada di belakangnya itu mesti kita bahas secara tersendiri tuh. Nanti kalau nggak sekali-sekali channel ini mengundang ahli spiritual. Nggak, lu mau bahas tentang spiritual Jokowi tuh. Lu mau ngomong bahwa Jokowi itu sedang menempatkan dirinya jadi raja. Bukan, tuh kan kata Bahlil tadi kan. Bukan, ini dalam konteks ilmu politik. Oh, dia menempatkan dirinya memang sebagai Raja Jawa. Dan dia sudah menunjukkan beberapa kali kan hal-hal seperti itu. Apakah salah ya? Nggak salah juga. Mungkin dia punya cita-cita jadi Raja Jawa mungkin.
Mungkin. Oke. Boleh kan cita-cita kan? Boleh lah, boleh dong. Sepanjang konsultan politiknya Dr. Henry Satrio. Enggak. Itu Pak Jokowi bisa sendiri, men. Apa lo? Pak Jokowi itu canggih loh. Oh ya? Canggih dia. Apa misalnya kecanggihan? Ya ini tiba-tiba Bahlil bisa jadi ketua umum. Golkar kan canggih, men. Lebih canggih kalau Bahlil ternyata kemudian tidak ngikutin perintah Jokowi. Ah. Ini misalnya sekarang di MK, karena Pak Jokowi yang presiden kan, bisa dilawan sama DPR MK. Ih, canggih. Kalau waktu Gibran nggak dilawan, karena Pak Jokowi bilang nggak usah dilawan, terima aja. Tapi sekarang ini mungkin, wah lawan, kocar kacir sekarang. Oke. Tapi kan kita sebagai rakyat kan, ya namanya rakyat kan di bawah ya, kita sih cari kerja, lu kalau konteks kayak gini, komunikasi politik gini, Golkar itu menurut hitungan lu akan lebih besar atau lebih Golkar dengan itu konteks kayak gini ya? aduh begini Kang Di Uli. tangan Bahlil deh. Golkar itu tidak pernah lebih besar dan tidak pernah lebih kecil. Golkar sepeninggal Soeharto segini Enggak nomor 1 dulu. Sekarang sekali nomor doang kan kebetulan. Waktu setelah reformasi Golkar cuma sekali aja unggul nomor 1. Akbar, ya. Setelah itu kan nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 1. Artinya emang Golkarnya begini. Jadi kalau menurut saya Nggak akan ngubah apa-apa. ketuanya siapapun nih, misalnya nih ya, ketuanya Al-Mukarram, Al-Ustadz Haji Dadi jadi ketua umum Golkar segitu. Kenapa? Karena yang menjaga Golkar itu adalah semua kadernya. Makanya susah di kader di Golkar itu bilang saya lebih berjasa ketimbangan Anda di Golkar. Nggak bisa. Karena sama semuanya. Semuanya berjasa kepada Golkar. Ilmu kanuragannya sama. Oke. Gitu. Jadi kalau kemudian tiba-tiba ada Bahlil, biasa aja. Siapa yang jadi ketua, biasa aja. Tapi kalau lihat tadi komunikasi politik, dari kacamata komunikasi politik yang disampaikan Bahlil kaitan dengan egaliter, kaitan dengan Raja Jawa, itu sebenarnya apa ya? Dia memuji Jokowi. Dia memuji Jokowi di depan kader Golkar, dan kader Golkar kan seperti yang gue bilang tadi, biasa aja, tepuk tangan, ketawa. Karena Golkar begitu, berbeda dengan PDI Perjuangan, yang memang PDI Perjuangan itu kan intinya adalah ajaran Soekarno yang diberikan tubuh oleh Megawati dalam bentuk partai politik. Beda. Tapi kalau namanya juga golongan karya, orang-orang karya kerja ngumpul. Jadi sama aja. Apakah kemudian misalnya Bamsud bisa mengklaim dirinya lebih berjasa ketimbang AGK di Golkar? Nggak bisa kan? Seorang Abu Rizal Bakri apakah bisa mengklaim dirinya lebih berjasa ketimbang Agung Laksono? Nggak juga. Jadi kalau menurut gue justru Golkar ini partai yang unik. Dia selama itu pemerintah, selama itu penguasa, di take over nggak apa-apa. Ketua Dewan Pembina menurut lu siapa kan? Ketua Dewan Pembina kalau bisa Jokowi, tapi kelihatannya sih enggak. Nggak bisa lah. Mungkin Abu Rizal Bakri atau Idrus Marham kali ya. Idrus Marham. Kenapa Idrus lu sebut? Karena tadi gua ketemu sama dia. Jadi masih di kepala gua tuh. Jadi di Golkar itu Abu Rizal Bakri, karena gua habis dari TV One, Abu Rizal Bakri. Ketemu Idrus Marham. Yang timur masuk ya. Ya ntar kalau gua ngelewatin MPR terus ikat Bamsud juga. Banyak orang kan di Golkar tuh. Tidak kekurangan. Sekarang misalnya Sekjen Bang Sarmuji, emang ada orang memperkirakan dia pernah bakal jadi Sekjen? Nggak ada. Kenapa dia boleh sama Golkar? Boleh aja. Lah sama aja. Kerjaannya begitu. Golkar itu. Jadi ini partai yang ibaratnya bangunannya tuh udah ada. Paling kalau ketua umumnya baru cuma nganggarin ngurus lift doang, service lift gitu kan. Anggaran-anggarannya aja, tapi bangunannya udah ada. Jadi ini berbeda dengan yang lain-lain yang masih cari bentuk. Misalnya PDI Perjuangan kan masih cari bentuk. Kira-kira nanti kalau Bu Mega mengestafetkan tongkat akan jadi seperti apa. Gerindra juga begitu. Demokrat kan juga begitu. PKB juga begitu. Ya, tapi Golkar sih udah ada aja gitu. Dari sisi politik nih, Bro Ginting, dari gua nih terakhir. Perubahan di Golkar ini, struktur ya.
Oh masih bawa perubahan sih kan ini pilpres udah selesai. Bukan perubahan di Golkar. Oh gitu. Jadi jangan. Lu bukan tagline ini. Oh, bukan. Enggak, lu gua ingetin aja ini pilpres udah selesai. Jangan Ini jangan keberlanjutan. kembali lagi gitu. Ini keberlanjutan Ya. pemilu kan. Dalam gitu konteks dong. pemerintahan Prabowo, Golkar nanti itu akan menjadi pengimbang atau akan menjadi mesin politiknya Prabowo sebagai presiden. Lu ngelihatnya seperti apa? Udah dijawab sama Bahlil. Apa? Garda terdepan Membela Prabowo. Prabowo, pemerintahan Prabowo. Sekarang tuh Karena Golkar sebagai tuh, keberlanjutan. Golkar tau nggak? Udah masuk gayanya PDI Perjuangan. Apa tuh? Lihat tuh pidatonya Luhut, nama pidatonya Bahlil tadi. Solid, solid. Tipuan ya. Solid atau sulit sih? Solid. Kalau Silit. Golkar solid lah. Nggak. Jadi gimana pun juga di koalisi pemerintahan ini, kan Golkar dengan Gerindra udah pasti bersaing. Pasti. Pasti bersaing kan? Nah, maka dia dapet- supaya Dia dapat kopi kita enggak ya? supaya aman, ya Golkar harus kayak begitu. Kesannya loyal. Padahal Padahal Bisa enggak saja. lah. nggak mungkin. Loyalitas Golkar itu sesuai kepentingan. Nah, ini Ya sesuai kepentingan. Sekarang dia lihat bahwa Jokowi masih berkuasa, ya kan? Maka saya harus menunjukkan loyalitasnya tunggal kepada Jokowi. Per 20 Oktober, 21 Oktober berubah lagi, Kita berbeda Bro. ya. ke Prabowo, Ke Prabowo. bukan ke Gibran. Bukan. By the way, Jokowi kan belum keluar tuh dari PDIP. Iya. Menurut lu gimana? Dipecat PDIP atau mengundurkan diri atau biarin begini aja? Ya digantung begitu aja, tapi nggak akan pernah bisa diterima kan begitu. Kita bisa. Jokowi sendiri tidak akan mengundurkan diri. Enggak. Ya kayak gitu. Tapi dia masuk Golkar nggak? Bro, masuk Golkar, kalau Golkar sebenarnya gampang ya. Ditanya aja, NPAG lo nomornya berapa? Nomor pokok anggota Golkar. Klaim waktu itu Ridwan Hisam misalnya, Jokowi Tahun adalah 87. orang Golkar. Dari tahun Gampang. 87. Iya, tanya aja, NPAG-nya mana? Nggak ada. Nah, jadi menurut gua, Golkar juga bersiasat bahwa Bahlil juga nantinya setelah Prabowo berkuasa itu sudah berubah, Bro. Oke guys, itu obrolan dua dokter tentang Golkar, Jokowi, dan peta politik Indonesia ke depan. Komen silakan, protes setuju boleh. Ini dua dokter, Henry Satrio dan Slamet Ginting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.